A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan masalah bahwa makhluk ciptaan Allah yang bernama jin tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, ini kalau kita kutip dari medsos yang diucapkan oleh Ustadz Faizal, bahwa jin tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata. Jadi jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sementara dari pendapat pesulap merah ya, yang bernama Marshall, itu mengatakan apabila ada orang yang bisa melihat jin, maka diragukan syahadatnya, sudah keluar dari agama Islam. Apakah benar seperti itu? Nah, seperti yang sering saya katakan bahwa segala sesuatu itu ditutupi oleh kulit, sementara isinya dia akan tetap tersembunyi. Seperti contoh dari video saya sebelumnya, saya memperumpamakan seperti buah-buahan. Nah, semua alam ini kalau kita baca akan tersembunyi rahasia di balik yang nampak. Baiklah saudaraku, apakah benar kalau kita bisa melihat jin, maka kita sudah keluar dari agama Islam, seperti yang dikatakan pesulap merah yang kita lihat di media sosial. Mari kita kupas tuntas pada hari ini. Pada malam hari ini jangan lupa kita membawa lampu supaya terang jelas dalam perjalanan, supaya terang dan jelas dalam meniti kehidupan menuju kematian yang disebut dengan meninggal dunia. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, jin bisa dilihat dengan 3 cara. Yang pertama, seseorang itu berguru kepada seorang ahli. Ahli dalam hal ini bisa jadi dia ahli kebatinan, dengan istilah membuka mata batin. Jadi berguru. Yang kedua, dia belajar sendiri, baik melalui buku-buku maupun melalui media sosial yang banyak yang mengajarkan cara membuka mata batin. Semua ini, 1-2 ini memang berniat untuk melihat makhluk di luar daripada manusia yang tidak kasat mata, yang tidak nampak oleh mata kita. Yang ketiga, di seseorang itu tidak ingin melihat makhluk-makhluk yang tidak nampak di mata. Dia tidak punya keinginan untuk itu. Dia belajar berguru kepada gurunya hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi walaupun dia tidak punya keinginan untuk melihat makhluk-makhluk astral tersebut, tapi dia bisa melihat. Nah, dia bisa melihat makhluk-makhluk tersebut nyata senyata-nyatanya, seperti dia melihat manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nyata. Tentu dilihat dengan matanya. Nah, jadi di sini kita bisa memahami bahwa setiap makhluk ciptaan Allah akan bisa dilihat dengan nyata apabila Allah berkenan untuk memperlihatkannya. Nah, jadi disinilah saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Nabi Sulaiman bisa melihat makhluk-makhluk astral, bahkan bisa memerintahkannya.
para sahabat-sahabat Nabi bisa melihat makhluk-makhluk astral. Nabi Sulaiman dan para sahabat Nabi, baik Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW mengetahui. Jadi mereka adalah ciptaan Allah yang disebut manusia. Kita ini disebut apa kita ini? Ciptaan Allah yang disebut manusia. Maka semua ini hanyalah berdasarkan satu sumber, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang berkehendak, dialah yang mempunyai keinginan, dialah yang mempunyai ilmu. Kalau saya sudah tanyakan, saya ini punya ilmu enggak? Saya enggak punya ilmu. Karena seseorang yang punya ilmu, pasti sifatnya selalu ingin menantang orang lain. Ingin membuka kelemahan-kelemahan lain. Pasti dia ingin menjadi orang yang nomor satu. Nomor satu dibilang apa? Yang pertama dari ketenaran. Yang kedua dari segi material. Dari melimpah ruah dia dapat. Itulah keinginannya, tujuannya. Nah, sementara orang yang hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak mempunyai keinginan seperti itu. Tapi apabila apa yang didengarnya dan apa yang dilihatnya itu ada menyalahi, maka dia akan berusaha untuk meluruskannya. Terserah kepada sahabat-sahabatku. Mau ikut atau tidak, mau percaya atau tidak. Itu terserah kepada masing-masing. Karena di Al-Quran pun sudah disebutkan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Nah, sebelum saya tutup video saya ini, saya mau melemparkan pertanyaan kepada sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Kenapa Allah memperlihatkan pada seseorang yang dia tak ingin melihat makhluk-makhluk astral, tapi diperlihatkan kepadanya? Kenapa? Coba jawab di kolom komentar saya. Kenapa diperlihatkan makhluk-makhluk astral yang dia tidak punya keinginan untuk melihatnya, tapi diperlihatkan? Tapi apabila ada keinginan dia untuk melihat makhluk-makhluk astral tersebut, dia tidak bisa melihat. Kenapa? Dan bagi saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dipulihkan kesehatannya seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.